Selamat siang, perkenalkan nama saya Tova, sales bibit puyuh peksi untuk area luar Jawa. Di sini saya akan membahas untuk menjaga produktivitas telur tetap optimal di musim penghujan. Kemarin ada yang komen ya di akun Facebook saya, Bang, gimana cara menjaga produksi puyuh tetap maksimal di musim perubahan musim atau di musim yang tidak menentu. Itu ada sekitaran 4-5 faktor ya. Untuk faktor pertama saya lebih condong atau vital lebih di pakan. Pakan ini sebisa mungkin diberikan pakan pabrik ya. Jangan dicampur, terus jangan dijatah kayak gitu. Terus untuk tapi di luar sana ada yang beredar juga, Bang, bisa nggak pakan ini saya campur, atau misalkan pakan ini saya batasi. Ya bisa-bisa aja, tapi nanti secara produktivitas itu biasanya kurang maksimal. Tapi ada juga beberapa yang berasumsi tetap maksimal Mas, punya saya tetap maksimal Bang, punya saya. Itu pengalaman masing-masing ya. Tapi kalau pengalaman saya atau saran saya untuk pakan sendiri, saya sarankan murni dari pabrik, terus diberikan selalu ada atau 24 jam selalu ada, jangan dibatasi. Karena kalau dibatasi itu nanti pas musim dingin biasanya kan konsumsi pakan puyuh ini nanti lebih banyak. Jadi untuk pakan itu nanti kalau misal dibatasi pas musim dingin nanti kekurangan pakan. Jadi produksi puyuh itu nanti produksinya biasanya drop pas musim dingin. Selain itu nanti hubungannya juga sama kesehatan juga. Kalau dibatasi itu produksinya nanti pakannya itu nanti bisa produksinya nggak maksimal. Makanya saya sarankan full ya untuk pakannya. Terus untuk pakan murni atau campur, saya sarankan pakan murni, karena kalau pakan murni itu kan udah melalui proses masak. Jadi kalau diberikan itu selama dia tidak berjamur harusnya bagus secara produktivitas dan konsumsinya. Cuman kalau di pakan campur itu nanti pengaruhnya itu di produktivitas yang tidak stabil, karena puyuh kan cenderung nanti lebih mudah stres, terus kematian juga nanti mortalitasnya lebih tinggi kalau bahan bakunya tidak stabil, apalagi bahan bakunya nanti ada jamur atau mungkin ada bakteri, karena kalau mencampur manual kan nggak melalui proses masak. Untuk faktor yang kedua mungkin faktor cahaya ya, pencahayaan. Pencahayaan sebisa mungkin diberikan 24 jam baik dari cahaya matahari maupun cahaya lampu. Jadi untuk cahaya matahari itu nanti bisa diusahakan itu cahaya merata ya, merata seperti ini ya. Untuk cahaya matahari, nanti kalau pas sore nanti bisa dibantu untuk cahaya lampu. Cahaya lampu sebisa mungkin itu diberikan 2 titik untuk model kandang yang 5 susun ini. 5 susun ini diberikan 2 titik di nomor 2 dari atas dan nomor 4 dari atas juga. Jadi 2 titik, 2 dan 4 itu nanti diberikan 2 titik itu. Untuk lampunya itu kalau lampu bisa pakai 3 yang 5 watt, 3-5 watt itu, tapi yang kalau bisa diusahakan yang LED yang kuning. LED kuning itu nanti bisa dicari di toko listrik terdekat, atau kalau nggak ada ya nanti di online itu banyak. Terus untuk faktor ketiga itu nanti bisa di kebersihan ya. Di kebersihan untuk kotoran sebisa mungkin dibersihkan maksimal 2 hari sekali. Kalau mau lebih bagus ya 1 hari 1 kali, biar amoniak dalam ruangan kandang itu tidak terlalu tinggi ya. Itu nanti amoniak itu nanti hubungannya sama kesehatan, sama produktivitas, sama stres juga. Jadi sebisa mungkin untuk mengangkat kotoran, bersihin kotoran kalau bisa diupayakan setiap hari. Itu saran saya. Namun kalau misal kok tidak memungkinkan ya maksimal 2 hari sekali. Untuk faktor ketiga nanti di sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini di musim pancaroba atau di perubahan cuaca itu juga sangat penting juga ya, karena untuk sirkulasi udara yang tidak bagus di musim panas atau pas musim hujan itu nanti berpengaruh juga pada kesehatan puyuh. Jadi bisa diaplikasikan nanti di dalam kandang, bisa ditambah kipas atau nanti ditambah tirai agar
sirkulasi udara dalam kandang bisa dikontrol dengan maksimal. Terus untuk yang kelima selanjutnya mungkin asupan vitamin ya. Asupan vitamin ini tak kalah penting juga, walaupun puyuh itu sebenarnya kalau pengalaman saya sih nggak terlalu membutuhkan, cuman tetap kalau saya anjurkan tetap diberikan, itu baik vitamin herbal atau nanti vitamin kimia. Kalau saya pakai sih selama ini vitamin kimia yang saya sarankan ya, jadi bisa diberikan Vitacik, bisa juga diberikan Vitastres atau mungkin merek yang lain yang sejenis ya. Untuk kadang Mas biasanya saya pakai Fortevit. Kalau saran saya sih Fortevit itu nanti, atau yang vitamin dosis tinggi itu saya sarankan nanti kalau memang urgent ya. Kalau nggak urgent saya sarankan nggak perlu vitamin dosis tinggi, kecuali memang udah produksinya drop atau mungkin ada kematian yang tidak wajar. Nah, itu mungkin untuk vitamin dosis tinggi bisa diberikan. Untuk antibiotik saya sarankan itu 1-2 bulan pemberian 5 hari berturut-turut, atau nanti sesuai kebutuhan. Misal terjadi perubahan cuaca, itu misal belum tercapai di 1 bulan kok cuacanya sudah tidak menentu, terus kematiannya meningkat dari biasanya, misal per 1000-nya mati 2 hari 1 atau 3 hari 1, kok ini kok hampir tiap hari ada kematian lah, itu saya sarankan nanti segera aja diberikan vitamin sama antibiotik. Nah, untuk antibiotik ini ada aturannya ya. Aturan antibiotik wajib 5 hari berturut-turut untuk pengobatan. Nah, nanti untuk pencegahan bisa 3-5 hari, tapi kalau saya sih aplikasinya langsung 5 hari ya biasanya, karena karena tidak memberikan vaksin terus tidak ada vaksin lanjutan, nah itu biasanya saya nggak mau, harus saya sarankan dimasukin antibiotik, karena memang selain untuk menjaga imun, antibiotik itu kan nanti hubungannya biar misal ada puyuh yang sakit, karena puyuh ini kan hidupnya kan koloni kan, ini nggak satu persatu, jadi kita nggak tahu mana yang puyuh sakit atau puyuh sehat. Makanya saya sarankan untuk antibiotik itu bisa dijadwalkan tiap bulan atau 2 bulan sekali, atau nanti sesuai kebutuhan. Mungkin 4 atau 5 faktor itu yang penting untuk menjaga produktivitas puyuh ya di musim pancaroba atau musim hujan dan panas. Mungkin itu saja sih dari saya. Salam sukses untuk peternak puyuh seluruh Indonesia. Bertemu lagi nanti dengan saya Tovan Puyuh Bersih di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, di komen dan subscribe ya. Nanti biar ada pembahasan selanjutnya yang bermanfaat untuk peternak puyuh di seluruh Indonesia. Sampai jumpa.